Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, menggenggam kami di dalam segala pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan masih berfirman kepada kami, walaupun kami tidak mengadakan ibadah secara konvensional seperti biasanya, tapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami, dan kami percaya Tuhan memiliki pesan untuk kami masing-masing secara pribadi demi pribadi di rumah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kembali pada hari ini kita dapat mengadakan ibadah streaming online. Merupakan minggu yang kedua kita beribadah secara online. Sesungguhnya saya merasa kehilangan ketika tidak melihat saudara-saudari beribadah bersama-sama di KM Tong. Tapi saya juga percaya bahwa dalam ibadah kita ini di rumah masing-masing, Tuhan hadir karena Allah yang kita sembah adalah roh, dan kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Tema kita pada hari ini adalah tema sinode hidup yang dipulihkan dan berpengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah
dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kondisi manusia saat ini sedang berada di dalam sebuah ketakutan yang besar. Maut sedang menjalar dari satu negara ke negara yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain, dari orang yang kita tidak kenal kepada orang yang kita kenal. Saudaraku, pada awalnya orang yang meninggal oleh karena penyakit corona adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Tetapi semakin kesini dalam 2 minggu ini, semakin banyak orang-orang yang saya kenal dan tahu meninggal oleh karena corona. Saudaraku, hal yang membuat orang-orang putus asa sekarang ini, saya kira bukan hanya masalah penyakit, tetapi adalah masalah ekonomi. Saudaraku, tanggal 22 Maret minggu yang lalu, setelah live streaming di gereja, saya pergi membeli makanan di Jalan Riau. Itu sekitar pukul 12 dan hampir mungkin sekitar pukul 12:30. Sudah Jalan Riau itu sepi sekali. Dan ketika saya tiba di rumah makan itu, saya terkejut. Karena di sana sama sekali tidak ada pembeli. Hanya saya. Saudara, itu jam makan, itu hari Minggu yang biasanya begitu ramai dan mesti antri. Saudaraku, bukan hanya rumah makan yang terpukul dengan kondisi ekonomi hari ini, tetapi banyak sekali penjual makanan, penjual kue, penjual sayur, dan toko-toko mengalami kesusahan yang besar. Ini baru dalam 2 minggu ini. Dan kondisi ini terjadi oleh karena banyak orang tidak keluar rumah dan tidak berani jajan. Pembeli makanan sepi, ibu-ibu rumah tangga sekarang mau tidak mau harus belajar untuk masak, cari resep di internet. Suami-suami dan anak-anak juga mau tidak mau terima masakan istri apa adanya, yang penting kenyang dan bergizi. Tadinya bala-bala beli di emang-emang, sekarang istri mau tidak mau juga pintar membuatnya. Lumayan saudara daripada enggak ada. Bahkan konsumsi Indomie itu menjadi akrab bagi banyak keluarga. Pagi Indomie, siang Indomie, dan malam makan Nutrigesit. Sudah, bukan hanya penjual makanan yang sepi. Bukan hanya toko-toko yang pada sepi, ada banyak mal yang tutup, dan ini kita sebut sebagai sebuah tsunami ekonomi yang sedang melanda Indonesia, melanda dunia yang sangat besar, dahsyat dan menghancurkan kalau ini berlangsung dengan lama. Dan ini merupakan hal yang terburuk yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin kondisi ekonomi kita pada hari ini morat-marit. Mungkin ada duka cita yang kita alami oleh karena sahabat kita atau keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan. Sudah pada minggu yang lalu kita mempelajari bahwa ketika hal yang terburuk itu terjadi di dalam hidup saudara, maka janganlah takut. Tetaplah percaya kepada Kristus. Jangan sampai saudara putus asa dengan kondisi yang buruk ini. Saudaraku, saya nggak tahu sampai di mana pergumulan kita pada hari ini. Tetapi jangan putus asa. Kita memang tidak kebal terhadap penyakit, tidak kebal terhadap bencana, tidak kebal terhadap kesusahan. Tetapi satu hal yang kita mesti pegang dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa di dalam situasi yang bagaimanapun itu, saudara tetap masih punya pengharapan. Jangan sekali-kali berputus asa.
Saudara, hal inilah yang dinyatakan di dalam Yehezkiel pasal 37 yang tadi saya bacakan. Di dalam nas firman Tuhan itu, Yehezkiel dibawa oleh Tuhan ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Dan ayat 2 menuliskan seperti ini, "Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu." Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara, tulang-tulang ini menggambarkan siapa? Tulang-tulang ini menggambarkan apa? Ayat 1 sampai dengan 10 adalah sebuah penglihatan Yehezkiel, sedangkan ayat 11 sampai dengan 14 itu adalah penafsiran yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan ayat 11 memberitahukan kepada kita siapa tulang-tulang kering itu. Di dalam ayat 11 dikatakan, firman-Nya kepadaku, kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Jadi saudaraku, tulang-tulang yang dilihat oleh Yehezkiel adalah gambaran tentang Israel. Gambaran di mana mereka berada dalam pembuangan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, oleh karena ketidaktaatan mereka, dan mereka berkata dalam pembuangan itu, "Kami terputus, tidak ada harapan untuk kami." Saudaraku, bangsa Israel sudah lama berada di dalam pembuangan, lebih daripada 10 tahun. Pada waktu pertama kali mereka tiba di Babel, mereka masih punya secerca harapan. Mereka selalu berkata dan berpikir seperti ini, "Kita tidak akan lama di sini. Beberapa bulan kemudian kita pasti akan kembali ke Yerusalem." Tapi ketika beberapa bulan berlalu, mereka kembali masih punya harapan, tahun depan kita bisa kembali. 2 tahun lagi kita bisa kembali. Tetapi tahun demi tahun berlalu. Dan sekarang sudah 10 tahun mereka berada di sana. Harapan mereka sudah lenyap. Oleh karena itulah dikatakan dalam ayat yang ke-11, "Tulang-tulang kami sudah menjadi kering." Itu gambaran Israel yang mengatakan, tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Harapan mereka hilang. Seperti tulang mereka sangat kering. Sudah ketika mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah tulang-tulang, itu artinya mereka sudah beranggapan kami ini sudah mati selagi kami hidup. Itu juga berarti mereka sudah lama mengalami kondisi ini karena mereka sudah kering. Dengan kata lain, harapan mereka untuk bisa selamat, harapan mereka untuk kembali itu sudah tidak ada, dan harapan itu enggak bisa dipulihkan lagi. Itulah anggapan dari orang-orang Israel yang berada di dalam pembuangan. Sama halnya dengan tulang yang tidak mungkin lagi dihidupkan. Demikian juga pengharapan mereka. Mereka sudah total putus asa. Mereka sudah berada dalam kondisi yang sangat rendah sekali. Mereka merasa berada dalam krisis yang begitu parah, yang terhina, dan mereka diserahkan kepada musuh. Mereka nggak bisa lagi beribadah di bait Allah oleh karena mereka jauh dari Yerusalem dan bait Allah sudah dihancurkan. Seperti inilah kondisi putus asa itu. Saudara, orang yang putus asa akan menganggap bahwa Tuhan sudah jauh dari mereka. Orang yang putus asa menganggap Tuhan nggak peduli dengan mereka. Orang yang putus asa menganggap bahwa mereka tidak ada harapan. Orang yang putus asa menganggap bahwa tidak mungkin kami dipulihkan kembali. Orang yang putus asa sudah beranggapan diri mereka sudah mati padahal mereka masih hidup. Dan orang yang putus asa beranggapan mereka berada dalam kondisi yang sangat hina, yang sangat rendah, sudah seperti tulang yang tidak dikuburkan. Orang yang putus asa beranggapan bahwa diri mereka itu sudah hilang, sudah berhenti keberadaannya, sudah putus masa depannya, sudah seperti tulang. Orang yang putus asa beranggapan
bahwa mereka tidak mungkin lagi sembuh dan akan terus sakit. Sudah seperti sebuah tulang yang kering. Orang yang putus asa sudah berada dalam kondisi yang tidak fokus lagi. Mereka terdisorientasi seperti tulang yang terpisah satu sama lain. Mereka yang putus asa tidak bisa lagi fokus kepada masalah yang sebenarnya. Saudara, keputusasaan itu jahat. Keputusasaan adalah pelanggaran terhadap kebenaran. Pelanggaran yang sangat besar terhadap Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan saudara dan Tuhan saya, Tuhan kita adalah Tuhan pengharapan. Dan mereka yang tanpa pengharapan, saya katakan tanpa Tuhan. Keputusasaan adalah bentuk bunuh diri. Suatu bentuk kehancuran diri yang disengaja. Orang-orang mungkin mengatakan, saya punya hak untuk putus asa. Tapi saudara salah ketika putus asa. Keputusasaan merupakan penghinaan yang besar terhadap Tuhan. Keputusasaan itu menimbulkan aib atas atribut utama daripada Allah. Orang yang putus asa itu merendahkan kebenaran Allah. Kalau seseorang berkata, saya tidak bisa lagi selamat, maka itu kabar buruk. Padahal Injil adalah kabar baik. Dan Kristus memberitakan kabar baik dan bukan kabar buruk untuk saudara. Keputusasaan adalah kabar buruk. Jadi keputusasaan bertentangan dengan Injil. Saudaraku, tahta Allah adalah tahta kasih karunia. Dan dia berjanji untuk bertemu dengan saudara di tahta kasih karunia itu di dalam doa. Kalau saudara percaya kepada Kristus, maka dalam kondisi yang bagaimanapun beratnya masih ada tahta kasih karunia. Artinya masih ada harapan untuk kita. Orang yang putus asa menghina kemahakuasaan Tuhan dan kasih atas Tuhan kepada dirinya. Ketika bangsa Israel mengatakan, tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap, maka mereka menghina Tuhan. Mereka melecehkan kemahakuasaan dari Tuhan. Keputusasaan orang Kristen sama halnya. Ketika kita berputus asa, kita menginjak-injak darah Kristus. Kristus sudah mati dan mencurahkan darahnya untuk saudara. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Tapi ketika kita putus asa, maka kita beranggapan bahwa pekerjaan penebusan Kristus itu hanya main-main dan tidak ada efek di dalam kehidupan kita. Selaku hewan saja tidak pernah putus asa. Lihat bagaimana seekor kecoak ketika kakinya putus, dia masih berjuang untuk kabur. Ketika dia sudah terbalik, dia masih berjuang untuk bisa selamat. Lihatlah cicak, walaupun ekornya sudah putus, dia masih berusaha menyelamatkan diri. Cicak, kecoa, burung, hewan manapun itu masih tetap punya pengharapan untuk hidup dan menyelamatkan diri, bahkan ketika hidup mereka sudah terancam. Saudaraku, orang yang putus asa susah diperbaiki. Ini sama dengan membangkitkan tulang, di mana diberikan daging dan diberikan nafas hidup. Yehezkiel pasal 37 ayat yang ketiga, di situ Tuhan mengatakan kepada Nabi Yehezkiel, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Sudah bisa tidak membangkitkan tulang? Manusia tidak akan bisa. Bisa tidak membangkitkan orang yang putus asa sehingga mereka punya pengharapan kembali? Manusia tidak akan sanggup lakukan itu. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan seseorang yang putus asa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengharapan kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kondisi yang tanpa pengharapan. Pengharapan itu muncul dari dalam hati, bukan dari luar. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan kita bisa punya pengharapan. Tulang bisa dihidupkan. Kalau Tuhan
yang menghidupkan. Karena Tuhanlah yang mematikan dan yang menghidupkan. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39 dikatakan, aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Setiap kondisi dari bangsa Israel itu bisa dipulihkan, baik itu terbuangnya mereka di Babel maupun kondisi spiritual mereka yang dalam kondisi yang putus asa, yang tidak ada pengharapan. Itu hanya bisa dipulihkan oleh Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Yehezkiel hanya perlu taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara, apakah yang Allah perintahkan kepada Yehezkiel? Ada dua hal yang Allah perintahkan kepada Yehezkiel untuk dilakukan. Yang pertama adalah berkhotbah kepada tulang-tulang. Yehezkiel pasal 37 ayat 4 sampai dengan 6, situ ada firman Tuhan kepada dia. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, atau berkhotbahlah dan katakan kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat kepadamu dan memberikan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Setelah apa yang terjadi setelah Yehezkiel berkhotbah, setelah Yehezkiel bernubuat, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Terdengar bunyi kretak-kretuk. Tulang kaki bertemu dengan tulang panggul. Tulang iga bertemu dengan tulang leher. Tulang tangan bertemu dengan tulang iga. Tulang ketemu tulang. Sudah bisa dibayangkan betapa berisiknya. Itu bukan satu tubuh manusia, tapi ada banyak sekali tulang. Suara berderak-derik, keretak-keretak. Tulang ketemu tulang. Tulang ketemu tulang. Lalu urat tumbuh, daging nempel, dan kulit menutupi daging. Luar biasa, saudara. Tetapi masih kurang. Itu masih berbentuk mumi, masih berbentuk monster, karena belum ada nafas. Lalu Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan melakukan hal yang kedua, yakni bernubuat kepada nafas hidup, supaya nafas hidup diberikan kepada mayat-mayat yang sudah punya daging itu. Dan hasilnya adalah terjadi sebuah kebangkitan yang luar biasa. Satu tentara yang besar dan hidup. So, di tengah-tengah situasi yang buruk dan putus asa, Nabi Yehezkiel tampil sebagai alat Tuhan, sehingga pengharapan yang sudah hilang itu muncul kembali. Yehezkiel sendiri susah oleh kondisi yang buruk akan bangsanya. Dia juga berada dalam sebuah pembuangan, tetapi dia menjadi alat Tuhan dalam situasi yang buruk itu. Sudah pada hari ini kita sedang berada dalam situasi yang sulit, dan bukan hanya kita, tapi orang lain juga mengalami kesulitan. Bukan hanya orang Kristen, tetapi orang non-Kristen juga. Kita tahu, saudaraku, dahulu banyak orang punya cash, punya hope, harapan, dan punya jobs, pekerjaan. Tapi mungkin sekarang dan ke depan, ketika wabah ini lama berhenti, maka banyak orang tidak punya cash, tidak punya hope, pengharapan, dan tidak punya pekerjaan atau jobs. Di dalam kondisi seperti ini, Tuhan memanggil saudara. Untuk menjadi alatnya, Tuhan memanggil saudara. Untuk menjadi alat Tuhan, agen Tuhan memulihkan kembali kota ini, bangsa kita, dengan doa kita, dengan kehadiran kita. Sudah, penyakit corona bukan wabah pribadi, tetapi ini wabah sosial, wabah atas bangsa. Pertanyaannya, di manakah saudara? Jadilah alat-alat Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak ada pengharapan. Saya tahu saudara juga memiliki kesulitan, tapi jangan kita berhenti di dalam kesulitan kita. Tuhan memanggil kita yang sudah mengenal Allah, yang mengetahui bahwa ada pengharapan dalam Tuhan, untuk menjadi saksi-saksinya.
Kehadiran kita bukan menambah ketakutan, bukan menambah kepanikan, menambah keputusasaan, tapi kehadiran saya dan saudara itu membawa pengharapan di dalam Allah untuk dunia ini. Tapi untuk bisa membawa pengharapan di dalam dunia ini, membawa sebuah kehidupan, maka saudara sendiri harus menaruh pengharapan di dalam Allah. Mazmur 137 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara, kita bukan seperti bangsa Israel yang sudah kehilangan pengharapan dan menganggap mereka sudah seperti tulang kering yang berserakan. Tidak, saudara dan saya masih punya harapan kepada Tuhan di dalam Tuhan. Pengharapan yang benar akan membuat kita bisa tetap bertahan di dalam pengharapan kita. Pengharapan yang benar adalah kita berharap di dalam Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Saudara mesti mengingat kita berharap kepada Tuhan dan bukan berharap kepada berkat-berkat Tuhan. Israel harus berharap kepada Tuhan dan bukan kepada pemulihan mereka. Saudara, firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berharap kepada berkat Tuhan, tapi berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan diberikan kepada saudara. Berharaplah kepada Sang Pemberi, dan saudara akan mendapatkan pemberiannya. Jangan mengatakan saya berharap bahwa corona ini akan berakhir, ekonomi saya akan pulih kembali. Pengharapan itu adalah pengharapan kepada berkat Tuhan dan bukan kepada Tuhan sendiri. Pengharapan yang seperti itu juga dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara yang mengenal Allah, pengharapan saudara berbeda. Kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap hanya kepada berkat-berkat Tuhan. Kita harus berharap kepada pohonnya dan bukan kepada buahnya. Kalau kita berharap kepada pohonnya, kita akan menerima banyak buahnya. Ketika kita berharap kepada Allah, kita akan menerima banyak berkat Allah. Bukan hanya secara fisik kita terima, tapi secara spiritual pun kita terima. Jadi urutannya adalah percaya kepada Sang Pemberi pengharapan, dan kemudian saudara percaya kepada janji pengharapannya. Itulah pengharapan Kristiani. Berharaplah kepada Allah. Tidak akan ada pengharapan yang layak kita miliki kalau bukan Kristus yang menjadi pengharapan kita. Tidak akan ada penghiburan yang layak kita miliki kalau Kristus sendiri tidak menghibur kita. Kalau saudara hanya berharap kepada berkat Allah dan bukan kepada Allah, maka saudara tertipu dan sama dengan dunia ini. Itu merupakan sebuah pengharapan palsu. Hal yang paling utama kita harapkan dalam hidup ini adalah kita berharap kepada Kristus, menaruh pengharapan kepada Dia. Kalimat yang seharusnya ada dalam hidup kita adalah, berikan kepadaku Kristus, kalau tidak aku akan mati. Kristuslah pengharapan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dengan memegang Kristus, saudara bukan hanya mendapatkan sesuatu, tapi akan mendapatkan segalanya. Kalau saudara hari ini butuh kekuatan, butuh bimbingan, butuh pertolongan, butuh ketenangan, maka saudara harus memilikinya di dalam Kristus Tuhan kita. Genggamlah Kristus, bukan berkatnya, tapi Kristusnya. Berharaplah kepadanya, bukan sekedar kepada berkat-berkatnya. Kalau kita berharap kepada Dia, Sang Pemberi itu jauh lebih besar daripada apa yang Dia berikan. Buah dari pohon pilihan tentu saja baik saudara,
Demikian juga apel emas dalam keranjang perak tidak boleh dihina. Tetapi kalau seseorang bisa menanam pohon itu di kebunnya, tentu itu jauh lebih baik. Tuhan kita adalah pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Dan ketika kita memiliki Dia, kita memiliki yang terbaik dari yang terbaik. Karena Dia adalah sumber dari semua pemberian yang terbaik. So, di tengah-tengah mewabahnya virus ini, di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit pada hari ini, berharaplah kepada Allah. Taruh pengharapanmu di dalam Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Ada sebuah istilah yang bagus di dalam bahasa Latin yang dikatakan oleh Spurgeon. Dia berkata seperti ini, dum spiro spero. Sementara aku bernafas, aku berharap. Sementara aku bernafas, aku berharap. Bagaimana kalau kita balik kalimat ini? Dum spero spiro. Sementara saya berharap, saya bernafas. Sementara saya berharap, saya bernafas. Kalau kita gabungkan dua kalimat itu, maka akan berbunyi seperti ini. Selagi aku hidup, aku berharap. Dan sementara aku berharap, aku hidup. Selagi aku hidup, aku berharap. Dan sementara aku berharap, aku hidup. Sekali lagi ucapkan kalimat ini. Selagi aku hidup, aku berharap. Dan sementara aku berharap, aku hidup. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi kami di tengah-tengah kesulitan pergumulan yang berat yang kami hadapi saat ini. Tuhan, jauhkan daripada kami keputusasaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang sudah mengatakan bahwa diri mereka seperti tulang yang kering dan tidak mungkin dipulihkan kembali. Jauhkan kami dari pikiran itu. Kami tetap percaya bahwa kami dapat dipulihkan, bahwa Tuhan adalah Tuhan pengharapan kami, dan Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan tulang yang kering, memberikan bukan hanya daging, tapi memberikan kehidupan. Demikian juga Tuhan punya kuasa untuk memulihkan segala sesuatu, bukan hanya secara fisik, tapi memulihkan juga spiritualitas kami yang mungkin saat ini sedang berada di tingkat yang rendah. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan. Selagi kami hidup, biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, bukan hanya kepada berkat-berkat-Mu, tapi kepada Tuhan sendiri, di dalam Tuhan. Dan biarlah selagi kami bernafas, ya Tuhan, kami terus menaruh pengharapan. Dan ketika kami menaruh pengharapan kami, di situ kami terus bernafas dan menjalani hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati jemaat kami dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.